Salam, selamat Paskah bagi kita semua. Kembali saya hadir ke tengah-tengah kita, Pendeta Dedianto Pasaribu Sarjana Teologia, untuk menyampaikan kabar sukacita berita Paskah untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 12 April 2020. Untuk itu, mari kita bernyanyi dari buku ini nomor 632 ayat 1. Marsihot mahamu lam sumurun hita ni ulahon ni Tuhata lam sumurun hita ni ulahon ni Tuhata radot mahita mangulatu Tuhata radot mahita lau mangulatu Tuhata. Amen. Dameni debatana sumurung sian salu naroha Imam mangaramoti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayat ke-10. Saya akan membacanya kepada kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Mulak mangulu Tuhan Yesus alai di buha-buha ijuk diari parjolo dung salpu sabbati Roma si Maria Magdalena doh si Maria nasada manikir tanomani alen nunga masa lalo nagugu ai tuat do suru-suruan ni Tuhan sian banuagi jam jaladuk sahat digulang mabatui laus hudul di atasna alai songon hilap do rupana idaun sak-sak do ulosna songon hapur jadi akadok-dok maperjagai di bahen biar ni rohana sida hira namate dok alai nasuru-suruani mamandok parupuani una kamu mabiar ai huboto dilului hamudo Yesus naung diparsilakon dan dison ibana ainunga hehe ibana songon nanidok nahian pajono kamuma ida hamuma inganan hapiahan nai hatok mahamulaho tu akasi sian nai pabuahon naung hehe ibana sian namate jadi joluananna rohamu tu Galilea disima ida muna ibana nunga hupabua itu hamu dungi hatop manasida lao sian tanomani mabiar uhut las situtu rohana sida marlojong dona sida laho mamarita hossa to kasisianna disima rojes manapoton nasida nin nama dame ma dihamu dungi dipajon nasida ma dihalo mapakna uhut manukap tujolona jadi didok Yesus matu nasida una kamu mabiar lao mahamu man dokon akka anggikku tu Galilea disima idaon nasida au ido sahatna. Dalam bahasa Indonesia, kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.
Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Salah satu yang kembali menjadi perdebatan besar hingga saat ini adalah mengenai kebangkitan Yesus. Bahkan masih banyak orang-orang yang menggali tentang kebenaran kebangkitan Yesus dari kubur, dari antara orang mati. Tetapi mereka semuanya menggali hanya memakai ilmu pengetahuannya, memakai pikirannya, memakai kepintarannya, memakai logikanya. Mereka tidak memakai iman mereka untuk mencari kebenaran tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Adakah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan salah satu dari antara mereka? Jikalau ada salah satu dari antara mereka, mari dengarkan firman Tuhan ini dan kiranya buanglah itu. Kembalikan imanmu, kembalikan yang kau percayai, kembalikan yang kau imani selama ini. Jangan menjadi salah satu dari mereka yang mencoba-coba mencari kebenaran akan karya-karya Tuhan melalui logika, pikiran, dan kekuatanmu sendiri. Benar, saya mengatakan benar, Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya dia menjadi Tuhan, Tuhan yang hidup dan Tuhan yang mati. Dia menjadi Tuhan yang kekal, yang tidak dapat dibatasi oleh kerajaan maut. Karena kerajaan maut itu bukan lagi menjadi sebuah tempat ketakutan bagi kita, tapi sebuah tempat jalan kita berkumpul, lalu dari situ kita akan diangkat bersama-sama dengan dia sesuai dengan iman yang ada pada kita. Cerita ini adalah cerita yang sering sekali kita dengarkan, sering sekali diberitakan, sering sekali difirmankan dengan berbagai cara bagaimana supaya kita benar-benar mengimani Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yang bangkit dari kematiannya, bangkit dari kuburnya. Ingat, Yesus bukan menampakkan secara hantu, tetapi dia menampakkan secara badan yang utuh, tetapi bukan lagi badan seperti kita manusia yang dapat mati untuk kedua kali, tapi dia sudah menjadi badan yang kekal, badan yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dan dia bukan lagi manusia, tetapi dia memang sudah seutuhnya Tuhan seperti yang kita imani. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi menengok kubur. Bukan seperti kita saat ini, sudah kita bikin alarm jam 5, jam 4, masih juga kita susah untuk bangun pada saat ibadah subuh buha-buha hijau. Mudah-mudahan
Tidak ada salah satu dari Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan tadi terlelap, tidak ikut ibadah subuh, tidak ikut buah-buah hijau. Jikalau ada yang ikut buah-buah hijau, tuh mari tunjuk tangan, meski saya tidak melihat Anda saudara semuanya. Yang jelasnya mereka tidak diingatkan melalui jam waker, mereka tidak diingatkan melalui alarm. Siapa yang mengingatkan mereka? Yang pertama, mereka diingatkan oleh iman mereka. Yang kedua, mereka diingatkan oleh perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Yang ketiga, dia diingatkan oleh Roh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengimani dalam kehidupan kita, kuasa Roh Tuhan lebih besar untuk mengingatkan kita akan segala firman Tuhan. Kalau kita pakai buku, kalau kita pakai bahan pengingat yang lain, kita bisa saja mengabaikannya. Tetapi Roh Tuhan itu bekerja kepada kita, bekerja di dalam kita untuk selalu mengingatkan kita akan firman-Nya, akan karya-karyanya, akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Jikalau masih ada yang mengatakan, oh iya, saya lupa, berarti Anda menutup diri dari Roh Tuhan, menutup diri terhadap panggilan Tuhan, supaya bersama-sama berkumpul pada ibadah subuh buah-buah hijau. Lalu seperti yang kita pernah hadapi, jikalau ada Bapak Ibu saudara-saudari yang pernah menghadapi kematian, baik kematian orang tua, kematian istri, kematian suami, kematian anak, kematian sanak saudara, kematian orang-orang dikasihi, mungkin sahabat. Apa yang Anda ingat dari mereka? Apa yang Anda flashback ke belakang dari orang-orang yang Anda kasihi tadi? Apakah Anda merindukan dia akan kembali hadir lagi seperti semula sedia kala? Apakah Anda masih dalam keadaan dirundung, gelisah, duka cita selalu bertahun-tahun? Yang jelas Maria Magdalena dan Maria dan juga yang lainnya diingatkan oleh pengajaran Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ketika kita mengasihi orang lain, ketika kita mengasihi siapapun yang kita hadapi, ingatlah akan nasihatnya, ingatlah akan perbuatannya yang baik, ingatlah akan segala sesuatu yang baik yang pernah dilakukannya kepada kita. Lalu disitulah kita akan menjadi orang yang benar-benar mengasihi. Di sini melalui firman ini, Maria Magdalena dan Maria yang lain tadi, mereka datang ke kubur Yesus karena mereka kasih kepada Tuhan, karena mereka cinta kepada Tuhan, karena mereka meluangkan waktu untuk melihat Tuhan. Bagaimana kita? Masihkah kita mempunyai waktu yang bisa kita luangkan untuk bersama-sama dengan Tuhan? Masihkah kita mempunyai waktu yang kita luangkan agar dapat berkumpul dengan keluarga, bersekutu di dalam Tuhan? Atau kita malah mengabaikan, oh ya udahlah, biarkan saja seperti itu, toh juga masih ada kok hari Minggu berikutnya, masih ada kok hari Minggu berikutnya, minggu sekali lagi, Itu hanya orang-orang yang imannya masih sumsum kuku, danggol-danggol sisilon katanya di dalam bahasa Batak. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan selalu memberikan salam bagi kita, salam yang mendamaikan. Dikatakannya di ayat 9, salam bagimu. Dan di dalam bahasa Batak lebih enak lagi didengarkan, damema dihamu. Firman Tuhan ini
mau mengingatkan kita bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan, baik dalam ibadah, baik dalam persekutuan yang lainnya, ketika kita sudah berkumpul dalam nama Tuhan, maka kedamaianlah yang ada dalam kehidupan kita. Maka kedamaianlah yang ada dalam pikiran kita. Kedamaianlah yang ada dalam rumah kita. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan, supaya kedamaian itu pun jangan meninggalkanmu, supaya kedamaian itu pun tidak pergi dari rumahmu. Tapi biarlah kedamaian itu tetap tinggal di dalam rumahmu, di dalam rumah kita, di dalam gereja kita. Damema dihamu katanya. Mengapa? Karena memang secara manusia, kalau kita sedangkan kita melihat bayangan orang yang sudah meninggal saja, kita merasa itu hantunya, maka kita akan lari ketakutan. Atau mungkin kita akan banyak yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Bahkan ada yang mengatakan, waduh, dia kesurupan karena baru melihat todinyo punga, dia baru melihat begunyo punga, dia baru melihat beguni bapakna, dia baru melihat beguni tulangna, beguni sudi, ujung agak begu-begung manjulmo. Lalu tetapi dalam firman Tuhan ini, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, ketika di tengah jalan mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus langsung berkata, damema dihamu, supaya menyatakan yang dilihat mereka itu bukan begu, tapi yang dilihat mereka adalah Tuhan. Kalau kehidupanmu masih begu-beguan, ada Tuhan yang akan menghilangkan begu-beguanmu. Kalau kehidupanmu masih takut menghadapi dunia ini, ada Tuhan yang akan membuatmu berani menghadapi semuanya. Yang percaya katakan amin. Demikian firman Tuhan. Berkali-kali dalam bahasa Batak, dalam bahasa Indonesia pun dikatakan, mabiar huhut las itu tuh rohana sida. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan, mereka takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Itulah yang harus kita lakukan. Mari kita cepat-cepat mengatakan kepada orang lain. Mari kita cepat-cepat mengatakan kepada semuanya yang ada, Yesus itu benar-benar bangkit. Amin. Yesus itu benar-benar telah naik ke surga. Yesus itu benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Itu tugas orang Kristen. Itu tugas yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Meskipun kita di dunia ini terkadang merasa takut karena yang kita hadapi adalah orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus, orang-orang yang membenci kekristenan. Tapi ingat, adakan sukacita dalam kehidupan kita supaya ketakutan tadi hilang, supaya ketakutan tadi surut dari kita, agar firman Tuhan tetap diberitakan kepada kita semuanya. Mari kita beritakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan mengatakan selamat Paskah, salam Paskah kepada siapapun yang kita jumpai. Tapi ingat, Paskah itu Bapak Ibu jemaat yang kasih oleh Tuhan adalah hari Minggu kebangkitan Tuhan, bukan Jumat Agung Paskah. Begitu banyaknya orang yang mau mengirimi saya WA pesan selamat Paskah Hamang, padahal masih Jumat Agung. Itu belum. Paskah itu adalah kebangkitannya. Itulah pesta kita merayakan. Nanti kita juga akan bangkit bersama-sama dengan Yesus yang kita amini tadi. Maka pergilah, beritakanlah firman Tuhan. Jangan takut, jangan ragu, tapi harus dengan sukacita penuh, supaya segala keraguan, segala ketakutan tadi hilang dari kita. Supaya orang yang bertemu dengan kita pun percaya, iya, benarkah itu? Benar. Jadi kita meyakinkan orang itu dengan berita firman Tuhan harus dengan sukacita, semangat yang besar, harus dengan semangat roh yang ada dalam kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Kiranya berita Paskah hari ini bukan kita dengarkan hanya berita tentang kebangkitan Yesus, tapi bangkitlah rohmu, wahai umat yang masih belum percaya. Bangkitlah semangatmu, wahai umat yang selama ini tertidur, tidak mau bersama-sama bersekutu dalam gerejamu. Bangkitlah wahai umat-umat yang selama ini masih merasa dirinya menunggu hari esok. Wahai umat Tuhan yang baik, bangkitlah saudara-saudari, supaya kita bersama-sama dengan Dia dibangkitkan dalam menuju kehidupan yang kekal, menuju kehidupan surga yang kita amini tadi. Sekali lagi, berita firman Tuhan, berita Paskah hari ini adalah mengajak kita supaya kita mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya kita mengingat berita kesukaan yang diberitakan oleh Tuhan. Jangan pernah melupakan sedetik pun. Jangan pakai alarmmu, jangan pakai jam wakermu, tapi pakailah Roh Kudus untuk mengingatkanmu akan segala pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkaulah Bapa yang Maha Kuasa, yang mengasihi kehidupan kami. Hari Tuhan kami berkumpul bersama-sama dengan seluruh keluarga kami, bersama-sama pengisi rumah kami, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, merayakan kebangkitan-Mu, di mana Tuhan Engkau menunjukkan kuasa-Mu. Nantinya kami pun akan bersama-sama dengan Engkau dibangkitkan menuju kehidupan yang kekal, menuju kehidupan surgawi, kepada orang-orang yang percaya kepadamu sampai akhirnya. Tuhan, kami yakin dan percaya polemik pandemi ini segera akan Engkau hapuskan, hilangkan dari dunia ini, supaya kami yang selama ini tertidur dalam kehidupan kami bangkit, kami datang bersama-sama dengan Engkau untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan semangat hidup bagi kami, semangat juang bagi kami, meskipun kami lelah menghadapi ketakutan kami, kepanikan kami, kegelisahan kami. Tapi biarkanlah kami dengan sukacita menghadapi semua yang terjadi pada saat ini, karena kami yakin dan percaya di dalam sukacita kami itu Engkau hadir Tuhan dalam kehidupan kami. Kami puji dan muliakan nama-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin.